631, Lagu Yahui. Saat mereka melangkah melewati pintu masuk dan memasuki aula harta karun emas, Sun Long memimpin Liu Mei dan yang lainnya di depan pintu masuk sebuah ruangan pribadi tempat seorang pemuda berjubah biru tengah berjaga. Kultivasi pemuda ini berada di puncak peringkat 4 jiwa baru lahir, dan dari pakaian yang dikenakannya, jelas bahwa ia bukanlah murid pelataran luar sekte suci, melainkan kemungkinan besar seorang pelayan. Sun Long agak terkejut melihat seseorang berdiri berjaga di depan kamar pribadi Wan Zu karena dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di sini terakhir kali, tetapi dia tetap tidak keberatan sambil terus berjalan menuju kamar itu. Pemuda itu mengerutkan kening ketika dia melihat Sun Long dan yang lainnya berjalan menuju kamar Wan Zu, saat dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya beberapa saat kemudian sebelum dia berkata, "Tolong berhenti. Kalau Anda ingin bertemu senior Wan Zu, Anda harus menunggu. Tuan muda saya sedang di dalam dan sedang berbicara dengannya." Perkataan pemuda itu sopan, tetapi nada angkuh dalam suaranya tidak dapat disembunyikan saat dia melihat ke arah Sun Long dan yang lainnya sambil menghalangi jalan di depan pintu. Meskipun ia hanyalah seorang kultivator Nas Chen Sol tingkat puncak 4, pemuda itu dapat dengan jelas merasakan bahwa bahkan orang terkuat di kelompok Sun Long hanyalah Jiang Chen dan Liu Mei, keduanya berada di puncak peringkat 7 Nas Chen Sol. Ini memang bukan level kultivasi yang rendah, tetapi di pelataran luar sekte suci yang dipenuhi monster tak terhitung jumlahnya, itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan. Pada saat yang sama ketika pemuda berjubah biru itu selesai berbicara, pintu ruang pribadi di belakangnya juga terbuka, sebelum seorang pemuda berpakaian jubah kuning dan seorang pria tua berambut putih berpakaian putih keduanya melangkah keluar dari sana pada saat yang sama. Ada apa?" seru pemuda berjubah kuning itu ketika menyadari keributan di depan kamar Wan Zu, dan matanya tertuju pada rombongan Sun Long. Sun Long agak terkejut saat merasakan aura yang keluar dari tubuh orang ini ternyata berada di tengah-tengah tingkat 9 jiwa baru lahir, dan bahkan termasuk di antara para kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat 9 tengah terkuat yang pernah dilihatnya. Pemuda berjubah biru yang menghalangi kelompok Sun Long langsung berbalik ketika dia mendengar suara pemuda berjubah kuning itu, tetapi tepat ketika dia hendak berbicara, mata Wan Zu tiba-tiba menyala pada saat itu, saat dia melangkah maju dan mendorong pemuda berjubah biru itu ke samping tanpa ragu-ragu, sebelum dia berseru dengan suara yang dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. "Kakak Sun Long, hahaha, sungguh mengejutkan." Sun Long, pemuda berjubah kuning di sebelah Wan Zu nampak terkejut saat mendengar nama ini, matanya menatap Sun Long dengan tatapan ingin tahu. Baru pada saat itulah Wan Zu teringat pemuda berjubah kuning yang berdiri di sampingnya, saat dia tersenyum dan menatapnya sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. "Ah, Saudara Song, kurasa kalian belum bertemu. Perkenalkan, ini Saudara Sun Long, seorang jenius yang faksinya telah meningkat pesat dalam perang faksi selama 5 bulan terakhir. Hanya dalam 5 bulan, faksinya berhasil masuk 1000 peringkat teratas." Wan Zu kemudian menatap Sun Long dan tersenyum hangat saat dia melanjutkan. "Saudara Sun Long, ini Saudara Song Yahui. Kalian mungkin juga pernah mendengar tentang dia. Saudara Song bukan hanya anggota salah satu dari 100 faksi teratas, tetapi dia juga termasuk dalam 1000 peringkat teratas dalam daftar kehormatan bela diri." Song Yahui yang berjubah kuning menganggukkan kepalanya, tetapi setelah melihat keempat orang yang berdiri di sekitar Sun Long, tatapannya mendarat di tubuh Sun Long beberapa saat kemudian saat dia berkata, "Sun Long, iya, aku memang pernah mendengar tentangmu. Fraksimu telah berkembang pesat dan bahkan menarik perhatian beberapa faksi kuat, bahkan di antara 100 teratas di pelataran luar sekte, tetapi sebagian besar karena Jiang Chen dan Liu Mei di sebelahmu. Sedangkan untukmu, kudengar kau hanya duduk diam tanpa melawan lawanmu. Mengejutkan sekali ada yang mau menerimamu sebagai pemimpin faksi." Liu Mei, Bai Longtian, Xie Xingyi, dan Jiang Chen, semuanya menyipitkan mata saat mendengar kata-kata Song Yahui, sambil menatapnya dengan tatapan dingin. Memang, Sun Long tidak bertarung sendirian dalam perang faksi, tetapi bukankah setiap pemimpin faksi lainnya sama saja? Selain perang antar 100 faksi teratas yang dikabarkan berbeda dari perang faksi biasa, pertarungan antar faksi di dalam arena akan selalu membuat para pemimpin faksi tetap tinggal dan menunggu sementara mereka dilindungi oleh anggota faksi lainnya. Jelaslah bahwa Song Yahui tidak memiliki pendapat yang tinggi terhadap Sun Long saat dia menatapnya dengan pandangan superior di matanya saat dia menunggu jawabannya. Namun, Sun Long hanya menggelengkan kepalanya dengan jijik, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Wan Zu dan berkata, "Song Yahui, aku belum pernah dengar namanya." Song Yahui menyipitkan matanya saat menatap Sun Long, namun Sun Long hanya menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa melangkah mundur sedikit pun, menyebabkan Wan Zu mulai berkeringat dingin. Penatua berjubah putih itu kemudian tersenyum saat dia melangkah maju dan berada di antara dua kelompok, sebelum dia tertawa dan berkata, "Haha, jangan bertengkar di aula harta karun emasku. Kalian berdua, tolong beri aku sedikit muka."
Setelah menatap Sun Long beberapa saat, Song Yahui menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, karena Senior Wan yang memintanya, Song ini tentu akan menghargaimu. Sedangkan kamu, Sun Long, faksi kecilmu baru saja masuk 1000 besar kurang dari sebulan yang lalu. Kamu beruntung karena kalau bukan karena Senior Wan Zhu, aku pasti sudah menguburmu sampai ke tanah hari ini. Sayangnya, kamu sama sekali tidak layak untuk kuhadapi dengan murid-murid balai penegakan hukum setelahnya. Namamu Song Yahui, aku akan mengingatnya." Anehnya, saat Song Yahui mengalihkan perhatiannya ke arah pelayan berjubah biru dan hendak pergi, suara dingin Liu Mei bergema di telinganya, menyebabkan Song Yahui mengalihkan perhatiannya ke arahnya. 632, Undangan Song Yahui. Bukan hanya Liu Mei, karena Xie Xingyi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, kini semuanya menatap dingin ke arah ahli yang termasuk dalam peringkat 1000 teratas dalam Martial Roll of Honor di hadapan mereka ini. Song Yahui terkejut, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mei, tetapi sesaat kemudian, dia benar-benar tersenyum dan menangkupkan tangannya padanya sebelum dia berkata dengan suara yang jauh lebih hangat. "Kau pasti adik perempuan Liu Mei. Kudengar kau murid pribadi tetua Suan. Aku tidak punya masalah denganmu. Aku hanya terkejut kalian semua mau mengikuti Sun Long itu. Kau seharusnya tahu bahwa untuk orang sepertimu, bahkan faksi-faksi di peringkat 100 teratas pun akan dengan senang hati menerimamu." Song Yahui kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Chen, Xingyi, dan Bai Longtian, dan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. "Ini juga berlaku untuk kalian semua. Asal kalian mau, aku bisa resmi menerima kalian semua ke dalam faksiku hari ini. Anda harus memahami perbedaan antara faksi di peringkat 100 teratas dengan faksi di peringkat 1000 teratas. Kalian baru saja masuk 1000 faksi teratas sebulan yang lalu. Sekeras apapun kalian berusaha, kalian akan membutuhkan lebih dari beberapa tahun lagi hingga punya kesempatan untuk menantang 100 faksi teratas sekte ini. Bergabung dengan faksi di peringkat 100 teratas saat ini akan memberi Anda cukup sumber daya yang akan memungkinkan Anda menjadi lebih kuat lebih cepat." Song Yahui menatap Liu Mei dan yang lainnya sambil tersenyum, menunggu jawaban mereka. Namun, jelas ia belum mendengar tentang perang faksi antara faksi Sun Long dan Peng Chao tadi. Tentu saja, apa yang baru saja ia katakan juga benar. Bergabung dengan faksi di peringkat 100 teratas akan memberi pengikut luar banyak sumber daya agar mereka dapat menjadi lebih kuat lebih cepat. Adapun para jenius seperti Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen, dan Bai Longtian, yang basis kultivasinya telah meningkat begitu cepat dalam 10 bulan terakhir sehingga bahkan telah menarik perhatian beberapa tetua pengadilan dalam sekte yang kuat, pertumbuhan mereka benar-benar akan menjadi tak terbayangkan begitu mereka mendapatkan akses ke sumber daya dari 100 faksi teratas. Itulah sebabnya Song Yahui sangat terkejut saat melihat Sun Long tadi dan dia tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk merekrut Jiang Chen dan yang lainnya. Tentu saja, Song Yahui tidak berharap agar mereka semua bergabung dengan faksinya. Bahkan satu saja dari mereka akan menjadi kemenangan besar di matanya. Lagi pula, meskipun Jiang Chen dan yang lainnya masih sangat lemah di matanya, mereka berempat sudah menjadi murid para tetua pelataran dalam sekte tersebut, dan di masa depan, mereka semua punya peluang besar untuk mencapai peringkat teratas dalam daftar kehormatan bela diri juga. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mencapai monster-monster di peringkat 300 teratas dalam Martial Roll of Honor, mencapai peringkat 500 teratas atau bahkan peringkat 400 teratas masih mungkin bagi mereka di masa mendatang. Sayangnya bagi Song Yahui, Liu Mei dan yang lainnya semua menatapnya dengan tatapan menghina di mata mereka, sebelum Bai Longtian menjadi orang pertama yang benar-benar menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan dingin. "Kakak Song, sebaiknya kau pergi saja. Kalau kau tetap di sini, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu." Song Yahui menyipitkan matanya saat mendengar ini, tetapi sesaat kemudian dia benar-benar mulai tertawa keras dengan tatapan mata yang dalam saat dia menatap kelima orang di depannya. Meskipun kata-kata Bai Longtian sopan, nadanya jelas tidak menunjukkan tanda-tanda kehangatan seperti biasanya, sama sekali tidak menyembunyikan kemarahannya saat berbicara kepada Song Yahui. Mencoba, mencuri, Liu Mei dan yang lainnya dari faksi Sun Long, dan di depan mata semua orang, menunjukkan bahwa Song Yahui sama sekali tidak menghormati Sun Long. Xie Xingyi dan yang lainnya tidak akan menerima hal ini. Bahkan Wan Zhu sendiri mengerutkan kening saat melihat Song Yahui. Wan Zhu telah menyebutkan bahwa Sun Long adalah tamunya, namun Song Yahui memutuskan untuk tidak memberinya muka apapun pada akhirnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat 9 menengah yang termasuk dalam peringkat 1000 teratas dalam daftar kehormatan bela diri takut terhadap Bai Longtian dan yang lainnya? Song Yahui hanya tertawa dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Bai Longtian dan yang lainnya, sebelum dia berkata dengan senyum di wajahnya. "Kamu terlalu lemah untuk memahami perbedaan di antara kita saat ini. Kamu tidak bisa menjamin keselamatanku.
Jangan pernah berpikir untuk menantangku jika kau bahkan tidak mampu mencapai peringkat 2000 teratas dalam Martial Roll of Honor terlebih dahulu, dan ini hanyalah persyaratan untuk mendapat kesempatan menantangku. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Song Yahui berhenti memperhatikan kelompok Bai Longtian, saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula harta karun emas. Saudara Sun Long, saya minta maaf. Wan Zhu menggelengkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Sun Long sebelum berkata dengan nada meminta maaf, tetapi dia masih memandang sosok Song Yahui yang menghilang dari sudut matanya. Sun Long menatap sosok Song Yahui yang menghilang beberapa saat, sebelum bibirnya melengkung membentuk senyuman sesaat kemudian. Sun Long sudah tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum beberapa orang dari 100 faksi teratas mencoba, mencuri, Liu Mei dan yang lainnya dan membuat mereka bergabung dengan faksi mereka. Tingkat pertumbuhan Liu Mei dan yang lainnya benar-benar dianggap mengerikan bahkan di antara murid-murid pelataran luar teratas di Sekte Suci. Akan tetapi, tak seorang pun tahu bahwa alasan mengapa Liu Mei, Xing Yi, Jiang Chen, dan Bai Longtian, semuanya berhasil menembus tahap akhir jiwa baru lahir dengan begitu cepat alih-alih harus menghabiskan beberapa tahun di puncak peringkat 6 jiwa baru lahir, sebagian besarnya berkat pil penembus penghalang, milik Sun Long. Tentu saja, Sun Long tidak akan terlalu memperhatikan orang seperti Song Yahui karena ia sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Mustahil bagi 100 faksi teratas untuk mengabaikan seseorang seperti Xing Yi yang memiliki fisik unik yang langka, Liu Mei yang telah memahami dao kematian, atau Jiang Chen yang memiliki garis keturunan abadi dan fisik yang unik. Satu-satunya yang belum memperlihatkan bentuk tubuh uniknya adalah Bai Longtian. Akan tetapi, meskipun Sun Long tidak terlalu memperhatikan orang seperti Song Yahui, ini tidak berarti dia akan mengabaikannya begitu saja saat Song Yahui mencoba menculik Liu Mei dan yang lainnya. Jiwa baru lahir tingkat menengah 9. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Mungkin aku juga tidak seharusnya menyembunyikan dao waktuku lagi. Hampir seolah-olah dia telah menebak apa yang dipikirkan Sun Long saat dia menatap sosok Song Yahui. Wan Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serius. Saudara Sun Long, kecuali kau sudah mencapai peringkat 9 Nas Chen Sol, kau sebaiknya tidak menantang Song Yahui. Meskipun dia sombong, bahkan di antara para kultivator Nas Chen Sol peringkat 9 menengah lainnya, dia dianggap yang terkuat. Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah Raja Dao berjubah putih di sebelahnya dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berkata dengan suara tenang. Terima kasih, Senior Wan. Tapi, saya di sini bukan untuk Song Yahui. Saya sedang mencari ramuan obat tertentu, dan saya ingin tahu apakah Senior Wan bisa membantu saya. Mata Raja Dao berambut putih, Wan Zhu berbinar ketika dia mendengar ini, dan setelah dia mengizinkan Sun Long dan yang lainnya memasuki kamar pribadinya, dia memberi isyarat agar semua orang duduk sebelum dia berkata dengan tenang. Saudara Sun, silakan bicara. Tentu saja, jika saya bisa membantu Anda, tentu saja saya akan melakukannya. Saya ingin tahu ramuan obat apa yang Anda cari. Mengangguk kepalanya, Sun Long memiliki tatapan serius di matanya saat dia kemudian menjawab. Saya mencari rumput 5 elemen peringkat 6. Mata Raja Dao berjubah putih, Wan Zhu tiba-tiba melebar saat mendengar ini, saat dia menatap Sun Long dengan tatapan tidak percaya di matanya. 633, pil kebangkitan 5 elemen. Rumput, 5 elemen, tingkat 6. Rumput, 5 elemen, yang sama yang digunakan untuk meramu pil kebangkitan 5 elemen tingkat 6. Tanya Wan Zhu, suaranya dipenuhi keterkejutan saat ia menatap Sun Long. Sun Long menganggukkan kepalanya, menyebabkan raut wajah Wan Zhu berubah lebih serius. Sun Long tidak terkejut dengan reaksi Wan Zhu karena dia sudah tahu bahwa mendapatkan rumput 5 elemen darinya hari ini tidak akan mudah. Bahkan jika Wan Zhu memiliki lebih dari satu tangkai rumput 5 elemen, Sun Long mengerti bahwa Wan Zhu mungkin tidak mau menjualnya kepadanya. Lagi pula, ini adalah ramuan obat peringkat 6 yang sangat langka dan tidak dijual di toko manapun di kota suci. Sun Long telah mencari di seluruh kota suci, tetapi bahkan kamar dagang macan putih tidak memiliki rumput 5 elemen di lantai 3. Mengenai apakah mereka memilikinya di lantai 4, Sun Long tidak tahu, karena lantai 4 hanya diperuntukkan bagi Raja Dao tingkat puncak ke atas. Sambil menggelengkan kepalanya, Wan Zhu menatap Sun Long dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Saudara Sun Long, apa yang Anda minta sangat sulit, bahkan bagi saya. Sebatang rumput 5 elemen, peringkat 6 sangat langka di aula harta karun emas kami. Rumput 5 elemen adalah salah satu dari 2 herba obat utama yang dibutuhkan untuk meramu pil kebangkitan 5 elemen, tingkat 6. Sebagai seorang alkemis, saya yakin Anda, Saudara Sun, juga memahami nilai pil kebangkitan 5 elemen. Bahkan di sekte suci kita, tidak ada pil lain yang dapat memperkuat fisik seseorang selain pil kebangkitan 5 elemen. Namun, tingkat keberhasilan pemurnian satu batch pil kebangkitan 5 elemen, kurang dari 20%.
Bahkan alkemis tingkat bintang yang kuat dikabarkan hanya memiliki tingkat keberhasilan 40% ketika mereka memurnikannya. Meskipun aula harta karun emas kami memang memiliki 2 batang, rumput 5 elemen, saat ini, hanya alkemis emas tingkat 3 puncak yang bekerja di aula pemurnian, di halaman dalam yang diizinkan untuk membelinya. Oleh karena itu, Saudara Sun, saya mohon maaf, tetapi saya tidak dapat menjual 1 batang pun kepada Anda. Wan Zu menampakkan ekspresi meminta maaf saat menatap Sun Long dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu bahwa, rumput 5 elemen, yang dicari Sun Long adalah salah satu dari 2 ramuan obat utama peringkat 6 yang dibutuhkan seorang alkemis untuk memurnikan, pil kebangkitan 5 elemen, tetapi bahkan di Sekte Suci, itu adalah pil yang sangat langka. Bagaimana bisa Wan Zu menjualnya pada Sun Long hanya karena dia memintanya? Karena Sekte Suci hanya mempunyai jumlah batang, rumput 5 elemen, yang terbatas, mereka hanya mengizinkan para alkemis yang bekerja di balai pemurnian untuk membelinya, karena pil kebangkitan 5 elemen tersebut akan menjadi milik sekte tersebut. Sun Long pun memahami hal ini, tidak membutuhkan Wan Zu untuk menjelaskannya padanya. Dia telah mendengar bahwa setiap alkemis yang ingin mendapatkan poin sekte, dapat meramu pil untuk Sekte Suci di aula pemurnian dan menjualnya langsung ke sekte tersebut. Tentu saja, bekerja di balai pemurnian juga memiliki keuntungan tersendiri, karena para alkemis tersebut tidak perlu membayar biaya apapun untuk menggunakan ruangan di dalam balai pemurnian saat mereka memanfaatkan 2 api tanah di dalam sekte, dan mereka juga akan mendapatkan prioritas saat membeli bahan-bahan tertentu dari Sekte Suci juga, seperti rumput 5 elemen, yang diinginkan Sun Long. Namun, Sun Long bahkan tidak mempertimbangkan untuk menjadi anggota Refinement Hall sebelum dia menolak gagasan tersebut. Meskipun para alkemis di Refinement Hall memiliki kelebihan mereka sendiri, mereka juga akan diawasi secara ketat oleh sekte setiap kali mereka meramu pil, kalau-kalau mereka mencoba menyembunyikan pil yang mereka racik dan menjualnya secara pribadi. Wajar saja jika Sekte Suci tidak mengizinkan hal seperti itu. Akan tetapi, saat mereka diawasi, teknik alkimia mereka tidak hanya akan terekspos agar alkemis berpengalaman lainnya dapat melihat dan mempelajarinya, tetapi resep pil tertentu yang telah susah payah mereka peroleh juga akan dilihat oleh orang lain. Inilah sebabnya mengapa banyak alkemis mempertimbangkannya secara serius sebelum mereka bergabung dengan Refinement Hall. Meskipun Sun Long tidak terlalu khawatir mengenai orang lain yang mencoba mencuri resep pilnya, dia berencana untuk menggunakan balai pemurnian lebih dari sekali di masa mendatang, dan itu pasti akan berisiko mengungkap rahasia kebun herbalnya. Kalau saja dia bergabung dengan balai pemurnian dan para alkemis lain yang mengawasi ramuan pilnya menyadari bahwa Sun Long tiba-tiba mulai memproduksi bahan yang sama dalam jumlah tak terbatas setiap kali dia memurnikan pil tertentu, mereka tentu akan mulai curiga. Dalam hatinya, Sun Long menghargai kebun herbal sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar, dibandingkan tanaman rambat Heaven Swallowing. Setelah melihat Bai Longtian, Xie Xingyi, dan Jiang Chen, yang semuanya duduk di sekitarnya, Sun Long hanya tersenyum, sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah Raja Dao berjubah putih yang duduk di hadapannya. Bagaimanapun, Sun Long tidak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja. Ia sudah meminta Jiang Chen dan yang lainnya mencari rumput 5 elemen, di hampir setiap 10 kota terbesar di wilayah Sekte Suci dalam 5 bulan terakhir, tetapi mereka belum menemukan apapun. Itulah sebabnya Sun Long datang ke aula harta karun emas hari ini. Dengan tatapan serius di matanya, dia kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan sekuntum bunga berwarna putih dan sebatang pohon berwarna merah tua muncul di atas meja di depannya, yang langsung menarik perhatian bukan hanya Wan Zu, tetapi juga perhatian Liu Mei dan yang lainnya. Bunga kelopak putih peringkat 6. Dan, apakah ini cabang hati dari pohon payung merah peringkat 6? Saudara Sun, apa maksudmu dengan ini? Wan Zu menatap kedua benda yang muncul di meja di depannya dengan tatapan terkejut di matanya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long. Dia sudah menduga apa maksud Sun Long yang membuatnya semakin terkejut. Senior Wan Zu, saya bersedia menukar bunga kelopak putih, ini dan cabang jantung dari pohon payung merah, dengan sebatang rumput 5 elemen, Anda. Saya berasumsi Anda sudah tahu nilai barang-barang ini, jadi saya harap Anda tidak menawar dengan saya. Ini sudah menjadi kesimpulan saya hari ini. Meskipun, bunga kelopak putih, sedikit lebih rendah nilainya dibandingkan dengan sebatang, rumput 5 elemen, cabang jantung dari pohon payung merah, sama berharganya. Wan Zu langsung terdiam sementara matanya menatap serius ke arah Sun Long tanpa langsung menjawab. Sebagai Raja Dao dan orang yang bertanggung jawab atas lantai pertama aula harta emas, bagaimana mungkin dia tidak mengenali 2 benda yang dikeluarkan Sun Long. Mudah bagi Wan Zu untuk menebak bahwa Sun Long benar-benar membutuhkan rumput 5 elemen, jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan kedua ramuan obat itu untuk menukarnya. Lagi pula, hanya cabang jantung dari pohon payung merah, yang berada pada level yang sama dengan rumput 5 elemen, yang diinginkan Sun Long.
Meskipun, bunga kelopak putih, peringkat 6 merupakan ramuan obat utama lain yang dibutuhkan seorang alkemis untuk meramu pil kebangkitan 5 elemen, ia masih dianggap sebagai ramuan obat peringkat 6 yang relatif umum dan jauh lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan rumput 5 elemen. Tetapi jika Sun Long bersedia menukar kedua tanaman obat itu dengan sebatang saja, itu adalah perkara yang sama sekali berbeda. Tentu saja, Sun Long jelas tahu bahwa di mata Wan Zhu, dia mengalami kerugian dari perdagangan ini, tetapi kecuali dia menawarkan sesuatu seperti ini, kemungkinan besar Wan Zhu tetap akan menolak berdagang dengannya jika dia hanya mengambil cabang hati dari pohon payung merah sebagai gantinya. Lagi pula, Sekte Suci memiliki jaringan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Sun Long, dan mereka dapat menemukan ramuan obat peringkat 6 apapun, selama mereka bersedia membayar harganya. Wan Zhu tetap diam saat dia dengan serius mengamati pemuda berjubah kuning di depannya, sebelum dia akhirnya berbicara beberapa saat kemudian. Tuan Muda Sun, karena Anda begitu gigih, sungguh tidak sopan jika saya menolak. Silakan tunggu di sini. 634, Aula Pemurnian. Setelah selesai berbicara, Wan Zhu berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan ruang pribadi itu, meninggalkan Sun Long dan yang lainnya. Saudara Sun, kita bisa menunggu sampai menemukannya di tempat lain. Aku tidak percaya kalau Sekte Suci satu-satunya yang punya sebatang, rumput 5 elemen, itu. Kata Bai Longtian dengan nada serius sambil menatap Sun Long. Meskipun Bai Longtian dan yang lainnya bukanlah alkemis, mereka semua paham bahwa Sun Long membeli tangkai, rumput 5 elemen, ini untuk mereka dan dia membayar harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya untuk mendapatkannya dari Wan Zhu. Namun, Sun Long hanya tersenyum saat dia melihat Bai Longtian dan menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata. Longtian, jangan khawatir, bukan Sekte Suci yang paling diuntungkan dari perdagangan ini. Lagi pula, rumput 5 elemen, adalah ramuan obat peringkat 6 terakhir yang kubutuhkan, untuk menyempurnakan pil kebangkitan 5 elemen. Xing Yi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, semuanya menatap Sun Long dengan tatapan terima kasih di mata mereka. Semua orang ingat bagaimana Kaisar Dao berjubah putih, Penatua Chaoling, berkata selama ujian keempat Sekte Suci bahwa Xing Yi akan memiliki kesempatan untuk memperkuat fisiknya yang unik. Tentu saja, hal ini tidak hanya menarik perhatian Xing Yi, tetapi setiap orang yang memiliki fisik unik, termasuk Bai Longtian dan Jiang Chen. Akan tetapi, baru 3 bulan yang lalu mereka mengetahui bahwa, pil kebangkitan 5 elemen, yang dapat memperkuat bentuk tubuh unik mereka, ternyata bahkan lebih langka dan mahal daripada, pil penembus penghalang, peringkat 5 yang mereka terima dari guru mereka sebagai hadiah saat mereka diterima sebagai murid pribadi. Pil kebangkitan 5 elemen, adalah pil peringkat 6 yang sangat langka yang tidak dijual bahkan di lantai pertama Aula Harta Karun Emas. Bahkan alkemis tingkat bintang yang kuat hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil meramu pil ini. Alkemis tingkat bintang. Berapa mahalnya jika seseorang meminta seorang alkemis tingkat bintang untuk meramu pil bagi mereka? Kemungkinan besar, biaya dari ramuan pil itu sendiri saja sudah melebihi 1 juta batu roh kelas menengah. Jika kita memperhitungkan kelangkaan semua ramuan obat peringkat 5 dan 6 yang dibutuhkan, bukan hal yang aneh jika harganya mencapai 2 juta batu roh kelas menengah. Dan bahkan jika seseorang memiliki cukup batu roh, belum tentu mereka akan mampu menemukan pil kebangkitan 5 elemen. Oleh karena itu, Jiang Chen dan yang lainnya paham betul betapa sulitnya bagi siapapun untuk mendapatkan pil ini, dan betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan jika mereka ingin membelinya, bahkan dari Sekte Suci sekalipun, apalagi dari kekuatan di luar wilayah Sekte Suci. Kecuali seseorang memiliki koneksi dengan seorang alkemis yang sangat kuat dan cukup beruntung untuk berhasil meramu pil tersebut pada percobaan pertama, akan sangat jarang atau bahkan mustahil untuk mendapatkannya. Dengan senyum di wajahnya, Wan Zhu berjubah putih kembali ke ruangan beberapa saat kemudian, memegang kotak giok dengan rumput yang memiliki 5 warna berbeda di dalamnya. Saudara Sun Long, ini adalah rumput 5 elemen peringkat 6. Setelah membuka kotak giok dan melihat rumput 5 warna di dalamnya, Sun Long menganggukkan kepalanya dan menyerahkan bunga kelopak putih, peringkat 6 dan cabang hati, pohon parasol merah, kepada Wan Zhu, sebelum dia menyimpan rumput 5 elemen di dalam cincin spasialnya. Tanpa membuang waktu lagi dengan Wan Zhu, Sun Long berdiri dan menangkupkan tangannya ke arahnya sebelum dia berkata. Senior Wan Zhu, saya permisi dulu. Wan Zhu tampak seperti memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum dia menangkupkan tangannya dan menjawab. Tentu saja, Saudara Sun. Kamu juga bisa datang menemuiku kapan saja di masa mendatang. Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long berbalik dan memimpin Liu Mei dan yang lainnya keluar dari ruang pribadi, saat mereka keluar dari Aula Harta Karun Emas beberapa saat kemudian. Memalingkan pandangannya ke arah Xing Yi, Sun Long tersenyum dan berkata, Xing Yi, bisakah kamu menunjukkan jalan ke Aula Pemurnian?
Mata Singyi langsung berbinar saat dia menganggukkan kepalanya dan menjawab. Tentu saja, Saudara Long, ikuti aku. Karena gurunya adalah tetua yang bertanggung jawab atas aula pemurnian, Singyi tentu saja mengetahui jalan menuju aula pemurnian di pelataran dalam. 1 jam kemudian, setelah melewati 2 murid yang menjaga pelataran dalam dengan bantuan Liu Mei dan yang lainnya, kelompok Sun Long tiba di depan sebuah bangunan besar yang tampaknya memancarkan sejumlah besar panas. Saat mereka mendekati gedung itu, sebelum mereka sempat masuk ke dalam, aroma ratusan tanaman obat menyerbu indera mereka, membuat kelompok Sun Long tiba-tiba membeku di tempat. Adik perempuan Singyi. Tepat saat Xie Singyi hendak memimpin Sun Long dan yang lainnya ke dalam aula pemurnian, ekspresinya tiba-tiba berubah, saat dia melihat seorang pemuda berjubah kuning berjalan ke arahnya sambil tersenyum di wajahnya. Pemuda ini bermata coklat, berhidung bengkok, dan berambut biru muda, sedangkan aura yang telah mencapai puncak peringkat 8 jiwa baru lahir terpancar dari tubuhnya. Di belakang pemuda itu ada 2 pemuda yang masing-masing berada di puncak peringkat 7 dan awal peringkat 8, masing-masing dari mereka mengenakan jubah kuning sebagai murid luar juga. Pemuda berambut biru itu mendekati Singyi dan tersenyum sambil berkata, "Adik junior, sudah lama sekali kau tidak mengunjungi guru. Kakak senior ini sangat merindukanmu." Ekspresi wajah Singyi berubah menjadi jijik saat dia menatap pemuda berambut biru di depannya, sementara Liu Mei, Jiang Chen, Bai Longtian, dan bahkan Sun Long, semuanya menatapnya dengan mata menyipit. 635, Judul Tersembunyi. Pemuda berhidung bengkok itu tampaknya tidak mempermasalahkan ekspresi jijik Singyi saat dia melangkah maju dan mencoba meraih tangan Singyi, tetapi Singyi hanya mendengus sebelum kultivasinya yang berada di tengah-tengah peringkat 7 jiwa baru lahir meledak keluar dari tubuhnya, saat dia kemudian mengambil beberapa langkah mundur yang memperlebar jarak antara dirinya dan pemuda berhidung bengkok itu. Suara dingin Singyi kemudian bergema di telinga pemuda itu saat dia berkata, "Kakak Ma, aku sudah berusaha sopan padamu, tapi kau tetap tidak mau mendengarkanku. Aku tidak mau kau bicara denganku lagi." Kali ini, saat dia berbicara, Singyi tidak memperlihatkan aura ramah seperti biasanya saat dia berbicara dengan Sun Long dan yang lainnya. Sebaliknya, tubuhnya memancarkan aura kemarahan dan niat membunuh, sementara bayangan dari tanah di bawah kakinya tampak menutupi tubuhnya seperti tentakel tipis. Langkah, kakak senior Ma, terhenti sementara ekspresi wajahnya akhirnya berubah. Senyum di wajahnya langsung lenyap saat matanya terus menatap Singyi di depannya, sebelum suara marahnya bergema di telinganya beberapa saat kemudian. "Adik Singyi, kenapa kau begitu ngotot menolakku? Kau jelas tahu perasaanku padamu sejak pertama kali melihatmu, sejak guru menerimamu sebagai muridnya, tapi kau selalu menolakku. Kenapa? Apa kekuranganku? Kekuasaan, status, latar belakang. Saya adalah seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 8, seorang jenius yang termasuk dalam peringkat 2000 teratas dalam daftar kehormatan bela diri bahkan sebelum saya berusia 200 tahun. Fraksiku berada di peringkat 300 teratas dalam sekte ini, dan aku bahkan murid pribadi seorang tetua pengadilan dalam. Katakan padaku, apa yang kurang?" Semakin pemuda berhidung bengkok itu berbicara, semakin marah dia tampak, sementara auranya di puncak peringkat 8 dalam Nas Chen Sol meledak keluar tanpa ada yang menahannya lagi. Jelaslah dia tidak mau pergi hari ini tanpa mendapat jawaban. Meskipun aula pemurnian tidak memiliki banyak murid yang masuk ke dalamnya dibandingkan dengan bangunan penting lainnya dalam sekte suci, seperti aula administrasi, aula penugasan, atau aula harta emas, tetap saja ada 2 tetua berjubah putih yang berjaga di depan pintu masuknya. Kedua tetua yang bertugas menjaga balai pemurnian langsung tercengang saat melihat pemuda berhidung bengkok itu menjadi begitu marah padahal jelas-jelas dialah yang melecehkan wanita muda di depannya, menyebabkan kedua tetua itu menoleh dan saling berpandangan. Biasanya, kedua tetua akan campur tangan jika ada yang berani membuat onar di depan aula pemurnian, tetapi kali ini, mereka jelas ragu karena mereka mengenali pemuda berhidung bengkok dan Singyi. Sebagai pengawal aula pemurnian, bagaimana mungkin kedua lelaki tua itu tidak tahu bahwa murid-murid pelataran luar berjubah kuning di hadapan mereka adalah murid pribadi tetua Mao Jing. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menutup mata saja dan bersikap seolah-olah tidak melihat apapun. Pada saat yang sama, melihat Singyi berbalik dan melemparkan tatapan menyedihkan padanya, Sun Long tidak lagi tinggal di sana dan menunggu Singyi menyelesaikan masalah ini sendiri, saat dia melangkah maju dan langsung muncul di depannya, menghadap kakak senior Ma, dan 2 orang di belakangnya, sebelum Sun Long akhirnya berkata dengan suara tenang. "Itu karena Singyi adalah wanitaku." Keheningan langsung memenuhi area di luar aula pemurnian, saat kakak senior Ma, dan 2 pemuda di belakangnya, serta Xie Singyi dan yang lainnya, dan bahkan 2 tetua berjubah putih yang menjaga aula pemurnian dan menyaksikan adegan ini, semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Sun Long pada saat yang sama. Mata Singyi langsung terbelalak saat mendengar jawaban Sun Long,
menatapnya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya di matanya, sementara bibir Liu Mei melengkung membentuk senyum cemerlang. Kakak Long, selama 10 bulan terakhir Xingyi mengenal Sun Long, meskipun ia sudah jelas menunjukkan ketertarikannya, Sun Long belum juga memberikan jawaban. Bagaimana mungkin ia berharap Sun Long akan terang-terangan mengatakan bahwa ia adalah kekasihnya begitu saja? Perasaan manis langsung memenuhi hatinya saat dia melihat punggung pemuda berjubah kuning yang berdiri tegak di depannya. Sementara itu, Liu Mei hanya tersenyum lembut sementara matanya terus terpaku pada punggung Sun Long. Tentu saja, Liu Mei tidak akan rela berbagi dengan Sun Long dengan orang lain, tetapi selama bulan pertama yang dihabiskannya bersama Xingyi selama ujian ketiga Sekte Suci, dan berbagi hidup dan mati dengannya, dia mulai menganggapnya sebagai saudara perempuan sejati. Mengetahui bahwa Xingyi sangat menyukai Sun Long hingga dia tidak mau bergabung dengan golongan manapun di Sekte Suci hanya untuk mengikutinya, tentu saja membuat Liu Mei tidak keberatan jika Sun Long menerima Xingyi sebagai wanitanya. Lagi pula, Liu Mei tahu, bahwa dalam 10 bulan terakhir mereka bergabung dengan Sekte Suci, Xingyi juga punya banyak murid pelataran luar kuat yang mengejarnya, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan pada mereka, terlepas dari kekuatan atau latar belakang mereka. Selama ini, dia diam-diam menunggu jawaban Sun Long. Adapun Jiang Chen dan Bai Longtian, keduanya hanya menatap pemandangan ini dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Di mata mereka, Xingyi adalah wanita Sun Long sejak awal. Satu-satunya masalah adalah Sun Long tampaknya enggan membahas masalah ini. Tetapi karena dia sudah berbicara hari ini, kakak senior Ma, itu hanya bisa bermimpi mengambil istri saudaranya. Memang, mata kakak senior Ma menyipit, berubah mirip dengan mata ular berbisa, dan setelah melihat orang-orang di belakang Sun Long, tatapannya mendarat di tubuh Liu Mei selama beberapa saat, sebelum dia berbalik untuk melihat Sun Long di depannya dan berkata dengan dingin. Sun Long, enyahlah dari hadapanku. Beraninya kau mengambil adik perempuanku sebagai istrimu. Anda tidak boleh ikut campur pada hal-hal yang bukan urusan Anda, nanti Anda bisa menyinggung orang yang tidak mampu Anda tanggung. Kudengar adik junior Xingyi telah bergabung dengan faksi kalian, tetapi bahkan guru kami sendiri telah mengatakan bahwa hakikat Yin adik junior masih utuh, membuatnya masih perawan. Kau pikir kau siapa berani mengakui adik perempuanku sebagai milikmu? Lebih baik kau enyah dari pelataran dalam sebelum aku melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri. Selanjutnya bab 636, Sun Long bergerak.